Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita bisa bertemu lagi setelah sebelumnya bertemu sebelum Ramadan ya. Dan kita bisa bertemu lagi di kelas 5D ini untuk sama-sama melanjutkan mata pelajaran fikih. Untuk materi sebelumnya itu materi tentang kurban ya, masih materi tentang kurban. Ada yang ingat materi kurban itu apa aja? Silakan angkat tangan. Materi kurban itu apa aja? Materi kurban itu apa aja? Tentang apa aja? Sebutkan. Apa yang dimaksud dengan kurban? Memotong hewan ternak untuk apa? Untuk apa? Iya? Nah, jadi masih ada yang keliru sedikit. Jadi materi tentang kurban. Apa sih kurban itu? Kurban itu adalah menyembelih hewan yang menurut ketentuan itu boleh dan sah untuk dijadikan hewan kurban. Nah, dan itu dilakukan pada saat ibadah haji, pada bulan haji, yakni tanggal 10, 11, 12 dan 13. Tanggal 11, 12 dan 13 itu apa? Hari apa namanya? Hari Tasyrik. Pinter. Nah, itu tadi materi tentang kurban ya, jangan sampai ada yang lupa karena nanti ujian pasti akan dibahas lagi tentang kurban gitu. Oke? Nah, pada materi selanjutnya, tapi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, siapa ketua kelasnya di sini? Siapa wakil ketua kelasnya? Gak ada juga. Oke, di sini kakak minta untuk satu orang memimpin doa. Silakan. Oke, silakan. Baik, di sini teman-teman semua, adik-adik semua sehat semua kan? Sudah. Tadi sudah pada sarapan belum? Yang sudah sarapan, angkat tangan. Yang belum sarapan, angkat tangan. Wah, lain kali turunin. Lain kali sebelum berangkat sekolah itu usahakan sarapan dulu. Setelah itu mandi, gosok gigi, baru pakai seragam dan langsung berangkat. Pasti yang nggak sarapan pasti telat bangun ya. Kenapa nggak sarapan? Nah, karena sarapan itu penting. Kalau nggak sarapan itu nanti bisa sakit perut atau mah di sekolah. Jadi jangan sampai nggak sarapan ya. Nah, oke. Jadi adik-adik semua, sebelum kita mulai belajar, bapak atau kakak di sini mau ngajak kalian main game. Maksudnya tepuk supaya kita lebih konsentrasi untuk belajar. Oke, jadi tepuknya tuh kayak begini. Tepuk pagi, pernah kan? Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, tepuk malam itu setengah, nggak perlu ada tepuknya. Oke, siap semuanya? Halo, bangun dulu. Oke, kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk siang, ya. Oh ya. Nanti ya. Oke. Kita ulang sekali lagi. Kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, fokus. Oke, sekarang kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Sekali lagi. Tarik nafasnya semuanya, tarik nafasnya. Lepas pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafasnya. Lepas pelan-pelan. Oke, kita mulai lagi sekali sebelum kita belajar ya. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Bagus, sudah konsen semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk pada pertemuan kali ini. Materi apa? Materi tentang fikih haji atau ibadah haji ya. Ada yang tahu di sini sebelumnya apa itu ibadah haji? Silakan angkat tangan, gak apa-apa, walaupun salah. Apa itu ibadah haji? Bukan, ibadah haji itu beda sama umroh. Jadi ibadah haji sendiri, ibadah umroh sendiri. Siapa yang tahu di sini haji itu apa? Ibadah haji apa? Nggak usah lihat buku. Apa haji? Bersungguh-sungguh menyengaja untuk jadi secara umumnya haji itu adalah ibadah yang dikerjakan oleh orang yang mampu dengan syarat-syarat tertentu ke tanah suci Mekah untuk mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Ibadah haji itu sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni haji yang artinya ziarah atau mengunjungi atau datang ke suatu tempat untuk melaksanakan ibadah. Sementara menurut istilah adalah berkunjung, ziarah ke rumah Allah atau Baitullah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita untuk melaksanakan ibadah haji itu semata-mata karena Allah, bukan karena pengen lihat Ka'bah doang atau pengen ngambil batu atau apa yang ada di kota Mekah. Jadi niatnya tulus karena ingin beribadah kepada Allah. Oke, itu ibadah haji. Kita masuk ke sejarahnya. Jadi ibadah haji ini sejarahnya itu secara singkat ya. Halo? Jadi secara singkat sejarahnya itu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Setelah Ka'bah jadi, disitulah Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk naik ke Jabal Abi Qubais namanya, atau Gunung Abi Qubais. Di situ beliau menyeru, "Wahai umat Islam semuanya, bersungguh-sungguhlah kalian dan kerjakanlah ibadah haji." Dan mulai saat itu pun ibadah haji sampai sekarang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan bagi siapapun muslim yang mampu melaksanakannya, seperti itu. Nah, lanjut ke haji sudah, sejarahnya sudah, masuk ke hukum. Hukum haji itu apa hukumnya? Ada yang tahu? Wajib bagi yang mampu. Tapi secara umum ada beberapa hukum-hukum ibadah haji itu dapat berubah tergantung pada niatnya. Yang pertama itu bisa jadi wajib. Silakan buka buku paketnya halaman 98. Sudah. Bisa lihat di halaman 98 itu hukumnya wajib. Kenapa hukum haji itu wajib? Yang pertama, karena orang yang melaksanakannya itu baru pertama kali melaksanakan ibadah haji dengan rasa keinginannya begitu tinggi. Dan juga bagi orang-orang yang tentunya sudah bernazar. Misalnya nih, nanti kalau saya sudah lulus kuliah, saya mau melaksanakan ibadah haji. Saya bernazar mau melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau dia sudah bernazar, di situ dia wajib melaksanakan ibadah haji. Itu mengapa kalau ibadah haji itu hukumnya wajib. Hukumnya bisa berubah lagi. Yang kedua, ya ini menjadi sunnah. Karena apa? Karena hukum ibadah haji ini sunnah dikarenakan seseorang melaksanakan ibadah haji itu kedua kalinya. Jadi dia sudah melaksanakan ibadah haji sebelumnya, mau haji lagi. Wah, saya mau haji lagi nih supaya gelar saya haji double. Jadi mau melaksanakan ibadah haji untuk kedua kalinya, itu hukumnya sunnah. Nah, terutama juga untuk orang haji membawa anaknya. Untuk anak-anak kecil atau yang belum balik itu sunnah hukumnya. Jadi misalnya nih yang kelas 5 nih kan pada belum balik semua kan. Ada beberapa yang sudah balik, ada yang belum.
Nah, untuk seumuran teman-teman semua di sini, adik-adik semua, kalau diajak ibadah haji oleh orang tuanya, hukumnya itu sunnah. Misalnya siapa namanya nih? Sadewa diajak haji sama orang tuanya. Sadewa, besok kita pergi haji ya, sama bapak sama ibu. Oke pak. Terus balik-balik masuk kelas, Haji Sadewa. Amin. Semoga di sini semuanya bisa naik haji ya. Amin. Nah, lanjut. Kenapa hukumnya bisa menjadi makruh? Apa ada yang tahu di sini kenapa hukumnya bisa menjadi makruh? Angkat tangannya. Oke. Kenapa hukumnya menjadi makruh? Karena haji ini kita laksanakan apabila sekitar kita itu sudah mampu. Nah, apabila misalnya kakak nih, rumah kakak di sini, terus tetangga-tetangganya kakak nih, ini semua tetangganya kakak itu masih pada kelaparan. Kalian masih pada kelaparan, masih butuh makan, butuh uang untuk belanja. Sementara kakak sendiri mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Hukumnya makruh karena tetangga kita itu masih dalam keadaan kurang mampu. Jadi sebelum melaksanakan ibadah haji, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu tetangga-tetangga kita tuh udah mampu apa belum gitu. Kalau sudah kalau sudah mampu baru kita wajib melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau tetangga-tetangga kita tuh masih ada yang atau masih kurang mampu, itu hukumnya masih makruh seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, haram. Kalau muncul pertanyaan, Pak, kenapa sih kok ibadah haji bisa jadi haram? Bisa. Apa sebabnya haji bisa menjadi haram itu? Yang pertama, datang ke kota Mekah atau ingin melaksanakan ibadah haji tujuannya untuk merusak Ka'bah. Yang kedua, tujuannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu haram hukumnya. Dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama, atau seperti contohnya itu maksiat. Misalnya ada contoh si fulan, wah saya mau ke Mekah nih, mau melaksanakan ibadah haji. Kamu mau melaksanakan ibadah haji, mau ngapain? Mau ngebom. Nah, jadi itu haram hukumnya kalau ada tujuan seperti itu. Oke? Jadi ini adalah beberapa hukum haji atau perubahan hukum dalam ibadah haji. Ini ada 4, ada wajib, sunnah, makruh, dan juga haram. Sampai sini bisa dipahami? Oke, Bapak tanya sekarang. Hukum ibadah, tutup bukunya semua. Nah, hukum ibadah haji itu wajib. Kenapa dia wajib? Kenapa haji itu wajib jadi wajib? Belum. Itu sunnah. Kalau yang wajib apa? Ada yang bisa? Ya. Ya? Adanya nazar. Terus apa lagi satu? Ya, betul, baru pertama kali. Bentar. Nah, yang kedua sekarang, kenapa hukumnya sunnah? Siapa yang bisa? Untuk yang kedua kalinya. Apa lagi satu? Yang kenapa sunnah? Yang Bapak bilang Sadewa tadi. Apa? Ya, untuk yang belum balik itu sunnah hukumnya. Dan yang ketiga makruh. Siapa yang bisa? Karena tetangganya masih belum mampu, masih kelaparan. Terus yang terakhir, kenapa hukumnya haram? Halo, kenapa? Nah, terus apa lagi? Tujuannya untuk melakukan maksiat. Nah, itu hukumnya haram. Oke? Di sini berarti kalian sudah paham hukum-hukum ibadah haji, perubahan hukumnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke waktu haji. Baik, sebelum Bapak jelaskan, silakan kalian baca halaman 98. Itu buku paket halaman 98 tentang waktu haji, syarat haji, dan rukun-rukun haji serta wajib haji. Nanti setelah itu Bapak akan melaksanakan tanya jawab. Oke? Tanya jawab ini berapa bangku? 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Siap. Kita
kita adu siapa deretan bangku yang paling pintar. Silakan dibaca dengan sesama ya. Baik, sebelumnya sambil Bapak bagikan ya. Sakit. Waktunya tinggal sebentar, jadi kita selesaikan penjelasan aja ya langsung ya. Oke, Bapak minta nggak ada yang ribut. Oke. Kalau Bapak bilang tepuk diam, langsung sepi. Oke? Tepuk diam. Bagus. Oke, baik, kita lanjut. Tadi sudah, Haji sudah, sejarahnya itu apa sudah, hukumnya sudah. Waktu sekarang, waktu melaksanakan ibadah haji itu sudah ditentukan oleh syariat. Kapan? Yaitu dimulai dari bulan Syawal, terus Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, dan kita melaksanakan haji itu sudah bisa mulai dari 1 Syawal itu sudah bisa untuk pergi ke ibadah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah suci, yakni ibadah haji. Seperti itu. Nah, di sini waktu untuk melaksanakan ibadah haji itu mulai tadi 1 Syawal sampai dengan akhir dari bulan Zulhijjah. Nah, seperti itu. Lanjut ke syarat-syarat haji. Yang pertama, Islam. Jadi orang yang melaksanakan haji itu harus beragama Islam. Jadi kalau non muslim atau Kristen dan lain sebagainya kalau melaksanakan ibadah haji nggak bisa. Jadi dia misalnya orang Kristen ke Mekah itu dihitung sebagai cuma berkunjung atau wisata doang gitu. Oke. Nah, yang kedua berakal sehat, tidak gila atau masih waras. Di sini waras semua kan? Alhamdulillah. Terus yang selanjutnya, yang ketiga balik. Kalau anak yang belum balik tidak wajib atau tadi balik lagi hukumnya ke sunnah. Dan yang terakhir itu mampu, bagi yang mampu atau istitoah. Oke. Jadi orang yang mampu itu syaratnya ada beberapa. Jadi mampu jasmani atau badannya dan juga rohani serta kemampuan material atau uangnya cukup untuk melaksanakan atau membayar ke tanah suci. Yang kedua memiliki bekal yang cukup untuk pergi ke Mekah. Itu tadi biaya. Oke. Ada kendaraan. Kalau nggak punya kendaraan, masa berjalan kaki ke Mekah dari sini? Siapa yang kuat jalan kaki dari sini ke Mekah? Oke, dan yang terakhir aman dalam perjalanan serta untuk yang perempuan. Halo? Untuk yang perempuan itu harus ditemani oleh mahramnya. Jadi nanti kalau sudah dewasa dan lain sebagainya, kalau udah punya pasangan itu namanya mahram. Oke? Nah, selanjutnya yang di tengah ini rukun haji. Apa saja rukun haji? Bisa lihat halaman 100. Yang pertama itu ada ihram. Jadi ihram itu adalah pakaian yang digunakan semenjak memulai untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi itu untuk yang laki-laki tidak boleh dijahit, tidak boleh dijepit atau lain sebagainya. Itu cuma seperti ibarat kata handuk yang besar warna putih, terus diselempangi sampai setengah kayak modelnya dipakai kayak sarung. Setelah itu ada kain satunya lagi diselempangin gitu dan ininya kelihatan kan. Nah, diselempangi kayak modelnya begini. Bisa dilihat di bukunya, bisa dilihat kayak modelnya diselempangi gitu, terus dimasukin ke dalam yang tadi supaya nggak lepas. Itu ibadah haji pakaian ihramnya untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan itu pakai seperti semacam mukena gitu,
Cuma harus kelihatan yang cuma bisa kelihatan tuh telapak tangan. Yang ini nama telapak tangan ya. Dan juga wajah full. Jadi kalau melaksanakan ibadah haji itu wajahnya harus kelihatan semua. Yang depan, ya. Siapa tadi? Kenapa? Kirain manggil. Oke, gitu ya untuk pakaiannya laki-laki. 2 helai kain putih, yang pertama di bawah dan juga di selempang gitu. Terus yang kedua untuk yang perempuan itu seperti mukna. Jadi yang cuma kelihatan hanya wajah di depan doang. Oke? Seperti itu. Terus yang kedua, wukuf adalah tinggal di Arafah sejak matahari tergelincir atau sudah terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah dan berujung pada besok harinya saat matahari terbit di tanggal 10 Zulhijjah. Kalau biasanya di sini kalau hari Arafah itu kita biasanya disunahkan untuk berpuasa. Apa nama puasanya? Puasa Arafah. Oke. Nah, terus selanjutnya yakni tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 kali dengan membaca talbiyah. Ada yang tahu di sini apa itu talbiyah? Apa bacaan talbiyah? Nah, siapa tadi? Betul. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Coba kita coba ya semuanya. 1 2 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba kita ulang lagi sekali ya. Bapak diam, kalian yang baca. 1 2 3. Nah itu bacaan talbiyah saat melaksanakan tawaf. Jadi kita muter sambil membaca itu. Tapi kalau untuk yang laki itu disuruh untuk mengeraskan suaranya. Kalau yang laki labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau yang perempuan itu diharuskan untuk mengecilkan suaranya sampai dia doang yang bisa mendengar suaranya kayak labbaik Allahumma labbaik. Jadi yang perempuan itu nggak boleh nggak disarankan untuk teriak labbaik Allahumma. Oke, paham sampai sini? Paham? Nah, lanjut. Nah, macam-macam tawaf itu ada 5. Yang pertama itu tawaf umroh, yaitu tawaf yang menjadi syarat ibadah umroh. Jadi selain haji, tawaf itu juga ada pada saat melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua, tawaf haji atau tawaf ibadah, yaitu menjadi salah satu rukun haji sebelum jumroh al-qobah. Jadi pertama kali datang ke Mekah itu baru melaksanakan ibadah haji, itu biasanya langsung tawaf. Namanya tawaf ibadah untuk memulai ibadah haji. Sebanyak tawafnya itu sebanyak 7 kali. Terus tawaf kudum. Ini nggak jauh beda sama tawaf ibadah, cuma tawaf kudum ini bagi orang yang benar-benar baru datang ke Mekah. Nah, jadi tawaf kudum dulu, setelah itu besoknya tawaf ifadah. Seperti itu kalau sudah melaksanakan ibadah hajinya. Dan juga terakhir yaitu tawaf wada. Yaitu tawaf wada itu tawaf terakhir. Misalnya sudah selesai rangkaian ibadah haji, mau pulang ke Indonesia atau pulang ke negara asal, itu harus mengerjakan tawaf wada dulu atau tawaf perpisahan. Jadi muterin Ka'bah 7 kali untuk yang terakhir kalinya. Gitu. Dan yang terakhir namanya tawaf sunnah. Yaitu tawaf sunnah itu kita laksanakan pada saat melaksanakan ibadah haji. Misalnya sudah selesai melaksanakan satu rangkaian ibadah haji, misalnya lagi kosong atau nggak ada kegiatan, itu melaksanakan tawaf sebanyak-banyaknya, semampunya. Itu sunnah untuk dilaksanakan. Itu namanya tawaf sunnah. Terus yang selanjutnya sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, bolak-balik sebanyak 7 kali. Jadi lari-larinya tuh harus pelan kayak jalan cepat gitu atau begini. Kayak jogging ya, kayak jogging. Kalau kalian 1 2 itu sprint namanya, bukan tawaf, sa'i. Oke, bedakan. Dan yang selanjutnya tahallul adalah keadaan yang seseorang yang sudah dibebaskan atau dibolehkan untuk melaksanakan apapun yang
sebelumnya dilarang dalam melaksanakan ibadah haji. Itu ditandai dengan memotong rambut beberapa helai. Oke, jadi untuk yang laki itu minimal beberapa helai. Tapi biasanya orang yang haji itu botak. Ya, biasanya botak lebih afdol karena kan kalau memotong rambut sehelainya tuh kalau orang haji itu ibadah, pahala. Apalagi kalau dibotak kan semuanya bersih. Itu pahalanya banyak karena kan rambut bisa tumbuh. Nah, itu tanda kalau kita sudah berada pada tahapan tahallul. Dan yang terakhir itu tertib. Apa yang tahu di sini apa itu tertib? Apa yang tahu apa itu tertib? Nah, kalau di situ cuma menertibkan. Ada yang tahu kok penjelasan lain dari tertib? Nah, betul, melaksanakan ibadah secara urut sama halnya seperti sholat. Dan ujungnya sholat tuh pasti setelah salam itu tertib. Jadi urutan sholat tuh harus urutan ibadah seperti sholat, haji itu harus runtun atau sesuai urutannya. Misalnya sholat nih, kalau sholat takbiratul ihram dulu, baca iftitah, terus setelah itu al-fatihah. Kalau yang nggak tertib, al-fatihah dulu, baru takbir, salam. Itu nggak tertib namanya. Jadi melaksanakan ibadah itu harus apa tadi? Tertib. Oke. Dan yang terakhir wajib haji. Wajib haji itu yang pertama ihram dari mikot. Ada yang tahu di sini apa itu mikot? Mikot. Mikot itu ada dua. Mikot zamani dan mikot makani. Ada yang tahu bedanya? Mikot adalah istilahnya seperti gerbang pembuka dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi mikot ini dimulai dari biasanya negara asal. Oke? Yang pertama, mikot zamani. Mikot zamani itu kalau dari bahasa Arabnya sendiri itu artinya zaman atau waktu. Nah, mikot ini dimulai dari waktunya yakni pertama awal bulan Syawal tadi sampai dengan akhir penghujung bulan Zulhijjah. Nah, kalau mikot makani itu adalah memulai ibadah haji atau sah sudah memulai ibadah haji saat sudah mencapai tempat-tempat tertentu, misalnya jamaah Indonesia. Bisa dibaca di situ di mikot-mikotnya. Jamaah Indonesia misalnya datang ke kota Mekah, sebelum ke kota Mekah itu tiba dulu di namanya tempat apa tadi? Yamlamlam. Yamlamlam atau Yalamlam? Yalamlam. Oke. Sampai di Yalamlam ini berarti jamaah Indonesia yang sudah sampai sini dari Indonesia itu sudah sah untuk segera melaksanakan ibadah haji. Jadi seperti itu. Sama seperti jamaah-jamaah yang lain di sini yang dari arah Madinah, kalau sudah nyampe Bir Ali itu sudah sama dengan membuka kegiatan ibadah hajinya dan lain sebagainya. Situ sudah ada. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya mabit. Ada yang tahu di sini apa itu mabit? Bermalam atau bahasa kita biasanya menginap. Mabit itu bermalam. Ya, jadi kita saat melaksanakan ibadah haji itu ada beberapa mabit, yaitu mabit di Musdalifah, mabit di Mina. Nah, kalau di sini mabit di Musdalifah itu sesudah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada saat setelah hari Arafah, besoknya tanggal 10 Zulhijjah. Nah, di situ baru mabit di Musdalifah. Nah, selanjutnya melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi setelah mabit di Musdalifah itu rangkaian kegiatannya itu kegiatan ibadah haji itu melempar jumroh. Siapa yang Kenapa? Iya, rekaman nggak apa-apa. Ya. Berapa orang? Tiga orang ya? Empat. Sama siapa satunya?
kita lanjutkan ya. Sedikit lagi itu melempar jumroh. Setelah tadi mabit melempar jumroh. Jadi melempar jumroh itu dengan 7 batu kerikil. Jadi kita lempar, ada tempatnya di sana, kita lempar. Kita lempar, itu sambil melempar sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dilempar. Itu dibayar 7 kali. Oke, apa hakikatnya? Kita melempar jumroh itu sama dengan kita melempar setan yang sering mengganggu kita. Itu adalah gambaran bahwa kita membalaskan dendam kita dengan melempar dia seolah melempar dengan batu api. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adanya yang tadi bermabit atau bermalam di Mina pada tanggal 11 dan 12. Tanggal 10 kan tadi sudah mabit di Musdalifah. Tanggal 11 dan 12 nya itu bermabit di Mina. Tawaf wada dan tawaf perpisahan. Dan yang terakhir itu menjauhkan diri dari segala yang diharamkan dan juga dilarang pada saat melaksanakan ibadah haji. Oke. Itu saja yang Bapak bisa jelaskan pada pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang amalan-amalan ibadah haji. Terus kalau ibadah hajinya tidak melaksanakan salah satu rukun, apa sebabnya dan lain sebagainya, serta tata cara pembayaran dam, pembagian tata cara. Dam itu apa? Dam itu denda yang harus dibayar. Seperti itu. Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini dapat dipahami semuanya? Paham? Pahim tuh? Pahim tuh? Oke. Bapak di sini minta maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan dan juga tutur kata Bapak yang kurang berkenan. Terima kasih adik-adikku semua. Semoga bisa memahami pelajaran dengan baik. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.